Halo anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Pak Guru tidak bosan-bosan mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Dan sekarang kita akan masuk ke pembelajaran ketiga. Kalian tentu sudah hafal bunyi dalam sila Pancasila ya. Coba kita ucapkan bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari kelima sila itu ada nilai-nilai yang terkandung dalam setiap silanya loh. Sila yang pertama disimbolkan dengan gambar apa ya? Ya, pintar sekali. Sila yang pertama disimbolkan dengan gambar bintang. Sila yang kedua disimbolkan dengan tanda rantai. Sila yang ketiga disimbolkan dengan gambar pohon beringin. Sila yang keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Dan sila yang kelima disimbolkan dengan padi dan kapas. Untuk sila yang pertama mengandung nilai bahwa masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Jadi semua yang ada di bumi ini adalah ciptaan dari Tuhan. Sila yang kedua mengandung nilai bahwa mengakui adanya persamaan derajat antar sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Contohnya, di depan hukum atau pengadilan itu manusia memiliki kedudukan yang sama. Jadi hukum itu tidak memandang antara si kaya dan si miskin, karena semuanya memiliki hak yang sama. Sila yang ketiga mengandung nilai bahwa diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Sebagai contoh, kalian sebagai pelajar mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan mengheningkan cipta ketika sedang upacara bendera. Itu merupakan pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Sila yang keempat mengandung nilai bahwa sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Dan sila yang kelima mengandung nilai mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Selanjutnya, kita akan belajar tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis itu adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Jika kalian melihat peta Indonesia atau peta dunia, maka kalian akan melihat batas-batas wilayah negara Indonesia. Di sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Di sebelah barat, negara Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah selatan, bangsa Indonesia atau negara Indonesia berbatasan dengan negara Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Nah, jika tadi adalah letak geografis, sekarang letak astronomis. Letak astronomis itu sendiri adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Apakah kalian tahu apa itu garis lintang dan garis bujur? Sekarang kalian lihat peta yang ada di depan kalian. Garis lintang itu sendiri adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Jadi garis lintang itu adalah garis yang mendatar ya.
secara horizontal. Ini yang ke sini ya. Dan garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan, atau garis yang vertikal dari bawah ke atas. Nah, berdasarkan garis lintang dan garis bujur, secara astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Nah, setelah belajar letak geografis dan letak astronomis, sekarang kita akan belajar kembali tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah belajar tentang ide pokok. Yang namanya ide pokok adalah inti dari suatu bacaan yang terletak pada kalimat utama. Nah, selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks juga terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Dapat berisi informasi tambahan, alasan atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga kalimat pendukung. Jadi dalam suatu paragraf ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama hanya ada satu kalimat dan yang lainnya merupakan kalimat penjelas. Contoh pada paragraf berikut, serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Jika di sini ada 1, 2, 3, 4 kalimat dan yang warna merah ini adalah kalimat utama, berarti yang 3 kalimat ini yang berwarna hijau merupakan kalimat penjelas. Ya. Jadi itu adalah kalimat utama dan kalimat penjelas pada suatu paragraf. Kalimat utama pasti hanya ada satu kalimat dan yang lainnya merupakan kalimat penjelas. Nah, seperti itu penjelasan dari Pak Guru untuk hari ini. Semoga kalian memahami apa yang Pak Guru sampaikan. Marilah kita akhiri dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.